Billy DXN Kedai, tanggal 13 Maret tahun 2025. Bersama narasumber Ibu Ulfa Service Center, DXN Panrita Bulukumba, Makassar. Ada pertanyaan nih, kenapa kita selalu membicarakan atau harus mengkonsumsi Ganoderma? Jadi sebenarnya apa itu Ganoderma? Makasih Pak Aino. Jadi betul sekali, sampai sekarang pun Pak Aino ya, kita tidak akan pernah lepas yang namanya jamur merah atau Ganoderma. Di awal ya, mungkin Pak Aino, Pak Joko dan teman-teman sudah hafal lah bahwa di awal itu kan saya tidak tertarik, dan memang sudah ada kata negatif lah tentang MLM Pak Aino ya, Pak Joko ya. Tapi dalam 1 tahun penentangan itu kita tetap belajar di awal Pak Eno. Jadi saya belajar tentang jamur merah, apa fungsi daripada jamur merah. Nah, dari penelitian-penelitian Dr. Lim ini terungkap bahwa ternyata yang menyebabkan manusia sakit itu hanya 2. Ini dalam dunia ganoterapi ya, dalam ilmu ganoterapi, yaitu pertama karena terlalu banyaknya toksin atau penumpukan racun di dalam tubuh. Nah, racunnya dari mana? Ini banyak yang salah paham. Banyak yang bilang, "Wah, saya kan tidak pernah minum baygon, saya tidak pernah minum pestisida, kenapa saya dibilang konsumsi racun?" Nah, jadi racun yang dimaksud itu bukan seperti pestisida ataupun baygon, tapi toksin atau racun yang dimaksud adalah makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita ini organik, Pak Aino, Pak Joko. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu juga sesuatu yang organik. Nah, kalau ada sesuatu yang buatan ya dari tangan-tangan manusia, nah itulah yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Seperti apa? Gula pasir kalau berlebihan, minyak kelapa. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, kita selalu share di grup Pak Ino, Pak Joko. Di bulan Ramadan wajib stok yang namanya Ziabet juga selain daripada RGGL. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini justru konsumsi makanan yang manis, yang tinggi gula itu justru berkali-kali lipat. Katanya makan es buah, Pak Eno, Pak Joko ya, katanya makan es buah, tapi ada sirupnya, ada susu kental manisnya, apalagi ada gula pasirnya di dalam. Nah, mana lagi kalau misalnya ditambah dengan jelly yang udah dicampur dengan gula juga, jadi semua serba gula. Nah, wajib ditambahkan selain daripada RGGL juga ada Ziabet. Nah, ya kembali lagi ke awal bahwa dalam penelitian Dr. Lim ini bahwa yang menyebabkan kita sakit terlalu banyak racun, kemudian karena organ-organ tubuh kita ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Penyebabnya apa? Karena peredaran darah tidak lancar. Nah, banyak lagi yang bertanya, memangnya peredaran darah menjadi lancar itu seberapa penting sih? Ya penting Pak Joko, Pak Ino. Kenapa? Karena kita hidup sampai sekarang ini karena kan menghirup oksigen, betul tidak? Kita hidup karena menghirup oksigen. Nah, pertanyaannya, jantung kita, ginjal kita, liver kita hidup juga membutuhkan oksigen. Nah, yang bawa siapa? Tidak mungkin angin yang bawa, Pak Joko. Kalau angin yang bawa, Pak Ino, Pak Joko, ya perut kita akan meledak karena angin. Nah, yang bawa apa? Yang bawa adalah darah. Jadi oksigen yang kita hirup ini yang membuat kita hidup dibawa oleh darah. Nah, bayangkan Pak ya, yang membuat kita hidup malah terhambat di perjalanan. Nah, disebabkan apa tadi? Makanan tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, apalagi kalau pola pikir juga kita tidak sehat. Nah, RGGL jamur merah ini luar biasanya. Ya, fungsi utamanya apa? Mengeluarkan toksin, mengeluarkan racun di dalam tubuh, kemudian melancarkan peredaran darah di dalam tubuh kita. Jadi memang betul-betul penyebab permasalahan di dalam tubuh yang diatasi, bukan gejala-gejalanya. Jadi ini yang perlu kita bahas mungkin sebentar lebih lanjut Pak Ino, Pak Joko ya, tentang perbedaan gejala dan penyakit. Banyak yang salah paham, orang-orang kebanyakan berobat gejalanya aja, bukan penyakitnya. Seperti itu. Apa itu Ganoderma? Keuntungan apa yang didapat dengan mengkonsumsi Ganoderma? Nah, oke. Terima kasih Pak Joko. Jadi sebenarnya beberapa waktu yang lalu ketika saya pergi ke Kabupaten Jeneponto juga mendapati ada orang yang memperlihatkan produk jamur merah, Pak Joko, Pak Ino. Ketika saya menawarkan produk DXN, saya diperlihatkan juga produk jamur merah ya, dan harganya hanya 6 kapsul itu 300.000. 6 kapsul saja harganya 300.000. Itu saya lihat wadahnya berwarna merah, berbentuk kapsul, tapi dia tidak dalam kemasan botolan.
Jadi hanya 6 kapsul tapi sudah seharga 300.000. Nah, kita jelaskan keunggulan. Jadi kita tekankan bahwa semua produk itu bagus ya. Apalagi produk jamur merah Ganoderma lucidum, kita tahu bahwa produk jamur merah itu keunggulannya di antara jenis tanaman sehat lainnya yaitu karena kandungannya, Pak Joko, Pak Ino. Kita tahu bahwa jeruk itu mengandung vitamin C, kita tahu bahwa wortel itu mengandung vitamin A, kita tahu semua, tapi hanya ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Beda dengan jamur merah. Di jamur merah itu bisa loh kita dapatkan 200 zat elemen aktif yang terkandung pada jamur merah. Yang mana dalam penelitian ya kita pernah dengar dalam sebuah pertemuan bahwa 50 saja Pak Joko, Pak Ino, 50 jenis zat elemen aktif saja masuk ke dalam tubuh seperti vitamin A, mineral, vitamin B itu sudah bisa membooster sistem imun kita kembali kuat. Apalagi kalau bisa masuk 200 zat elemen aktif. Bayangkan itu Pak Joko, Pak Ino, dan ini terkandung pada jamur merah. Dan lebih bagusnya lagi di jamur merah ini, ya jamur merah DXN ini kenapa bisa kita unggulkan? Karena dalam penelitian jamur merah itu ada 200 jenis. Nah, di antara jenis-jenis ini lagi hanya 6 yang terbaik. Nah, di antara 6 terbaik inilah yang justru disatukan oleh Dr. Lim, diteliti kurang lebih 15 tahun, akhirnya menjadi apa? Produk DXN. Jadi, kalau kita konsumsi 1 saset Kopilingzi, 1 kapsul RG, 1 kapsul GL, itu sama halnya kita konsumsi 6 jamur terbaik yang ada di dunia. Nah, beda dengan produk-produk jamur merah lainnya, mungkin hanya terdiri dari Gano Ruyi, Gano Jantung, Gano Kimchen. Nah, kita tidak, tapi terdiri dari 6 jamur terbaik yang ada di dunia, Pak Joko, Pak Aino. Itulah keunggulan jamur merah kita. Keunggulan apalagi yang didapat selain 200 jenis elemen aktif yang bagus untuk tubuh? Keunggulan-keunggulan daripada produk jamur merah, di antaranya juga produk kita ini dibuat tidak menggunakan hawa panas, tapi menggunakan teknik hawa dingin. Jadi betul-betul nutrisi terjaga, Pak Joko, Pak Aino, terjaga kealamiannya. Jadi dulu sebenarnya ketika saya terjun di dunia herbal sebelum DXN, Pak Joko ya, Pak Aino, kita sudah ada bekal ilmu bahwa di antara semua jenis tanaman, ya, di antara semua jenis tanaman herbal, yang paling bagus itu adalah yang berbahan baku dari jamur. Karena kenapa? Di antara semua tanaman yang paling sensitif pertumbuhannya terhadap racun, ya, artinya tidak bisa tumbuh kalau ada racun, itu jamur. Apalagi jamur merah. Jadi kalau ada produk jamur merah, itu insya Allah 99% tambah 1% itu kealamiannya terjaga. Karena tidak akan tumbuh kalau ada zat-zat kimia. Luar biasa. Siapa saja yang boleh mengkonsumsi Ganoderma? Kasih banyak Pak Eno, Pak Joko. Jadi target awal sebenarnya ya, target utama itu bukan orang sakit. Kita kembali lagi ke perkataan atau kalimat dari Pak Joko. Jadi produk kita ini sebenarnya bukan untuk penyakit, tapi lebih kepada menjaga kesehatan. Jadi sebenarnya target paling utama adalah orang sehat. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Kita manusia itu, Pak Joko, Pak Aino ya, cenderung suka mau cepat. Nah, ketika kita sakit, maunya 1 saset Kopilingzi sudah mau sehat, mau sembuh. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa kita memiliki sifat ingin cepat, ya jangan tunggu sakit baru mau minum herbal. Cegah sedini mungkin agar reaksi yang terjadi juga cepat. Tapi kalau sudah ada gejala penyakit baru mau konsumsi produk, ya jangan harapkan sesuatu yang cepat. Semua butuh proses. Nah, kemudian apalagi setelah orang sehat, anak-anak boleh. Ini bukan overclaim Pak Joko ya, Pak Aino, ini testi pribadi. Ini testi pribadi saya. Saya konsumsi produk DXN itu berawal dari anak saya yang usia 3 bulan, Shiva. Bayangkan Pak ya, usianya 3 bulan. Itu sudah dirujuk ke rumah sakit untuk sedot lendir. Jadi ada paru-paru basah. Nah, kita diberikan obat dosis tinggi, kata dokter ini nggak boleh diminum lebih dari seminggu. Kalau misalnya nggak habis, itu harus dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan sedot lendir. Tapi alhamdulillah Umi menguatkan dan tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Saya ragu sebenarnya Pak Ino, Pak Joko, karena di kemasan ini mungkin banyak juga yang bertanya-tanya ya, di kemasan kan dilarang, tidak boleh anak-anak dan menyusui.
Nah, kenapa seperti itu? Ternyata Pak Aino, Pak Joko ya, kalau kita ke Qatar, ya, kalau kita ke lihat produk-produk di luar negeri, tidak semua aturannya seperti itu. Tidak semua di kemasan produk RGGL itu ada tulisan dilarang anak-anak dan untuk ibu menyusui. Bahkan kemasannya saja di dalam, ya, saya pernah minta foto produk teman di Arab itu tidak berkapsul, justru tidak pakai cangkang tapi serbuk. Iya, serbuk Pak Aino. Nah, ini menandakan bahwa aturan yang di luar itu tidak boleh anak-anak dan ibu menyusui bukan karena kandungan daripada RGGL, tapi karena aturan ya yang terikat. Kita terikat dengan aturan Pak Joko, Pak Aino, yang mau tidak mau kalau kita ingin mendapatkan labelnya ya harus mengikuti aturan itu walaupun bukan karena kandungannya. Bukan karena kandungan sehingga ada aturan seperti itu. Nah, makanya saya memberanikan diri untuk memberikan kepada anak saya satu kapsul itu hanya sedikit. Saya berikan kepada anak saya 1 minggu Pak Aino, Pak Joko, alhamdulillah lendirnya mulai dimuntahkan. Banyak sekali. Nah, sampai sekarang umur 7 tahun anak saya masih konsumsi. Bahkan dalam saya dalam kondisi hamil kadang konsumsi spirulina 35 biji, Stas H20 kapsul, RGGL 30 pasang, bahkan saya pernah minum Popilingzi 6 saset. Karena dalam kondisi hamil saya naik kapal laut menuju Provinsi Sulawesi Tenggara ke Kota Kendari. Jadi betul-betul harus disupport dengan herbal. Alhamdulillah anak lahir dengan selamat dan untuk pertama kalinya saya tidak pendarahan Pak. Jadi saya punya riwayat hamilan 7 kali, ya. 6-nya ini pendarahan, 1 ini terakhir ketika betul-betul rutin konsumsi produk DXN, alhamdulillah bebas daripada pendarahan. Nah, ini luar biasanya produk kita. Jadi orang sakit itu justru terakhir Pak Aino, Pak Joko. Kalau kita menargetkan orang sakit, berarti kita sudah siap dengan konsekuensinya. Apa itu? Banyak mendengarkan keluhan detoksifikasi. Ya, Kak Ulfa, kalau bicara Bagaimana menanggapi pertanyaan Mitra DXN yang menanyakan tentang MLM DXN? Ya, jadi Pak Joko ya, kalau kita berbicara tentang tebar manfaat, itu adalah misi sebenarnya ya, misi kita bersama, yaitu tebar manfaat agar orang di luar sana lebih banyak mengenal tentang produk DXN ya, yang bisa mengubah kehidupan kita baik dari segi kesehatan, finansial, bahkan dari segi sikap, dan itu yang paling utama juga Pak Aino, Pak Joko. Nah, karena kita memiliki misi yang luar biasa, yaitu mengubah pandangan orang Pak Aino, Pak Joko ya. Bagaimana caranya ya, ini kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Bagaimana cara kita mau mengubah pandangan orang lain, mengubah habit orang lain, sedangkan kita sendiri tidak mampu merubah diri sendiri, baik dari cara pandang kita, baik dari cara berpikir kita. Banyak Pak Aino, Pak Joko yang bilang kita ayo tebar manfaat. Nah, sedangkan ini kan misi, artinya kita mau mengubah orang lain. Betul tidak Pak? Yang awalnya sakit-sakitan tidak mengenal produk DXN, akhirnya mau menjadi mengenal produk DXN, kemudian meminta mereka menebarkannya, itu adalah sesuatu bukan sesuatu yang dikatakan mudah, tapi tidak sulit juga. Nah, orang-orang kebanyakan bisa berkata seperti itu, tapi untuk dirinya sendiri, habit atau kebiasaan yang mau dibangun itu justru berbanding terbalik. Konsumsi produk DXN-nya cuman sekali-kali, ya, kemudian apalagi untuk menambah ilmu, untuk mengupgrade diri, jarang, bahkan dibilang tidak pernah, tidak mau membaca buku, tidak mau ikut pertemuan online ataupun offline, ya, kemudian dengan lantangnya berkata ingin merubah, ingin tebar manfaat. Jadi tebar manfaat itu Pak Joko, Pak Ino, bukan sesuatu bagi kita ya, bukan sesuatu yang mudah, tapi ini adalah misi yang besar ya, karena ada banyak hal yang harus kita rubah, karena kita tidak akan bisa mengubah pandangan orang lain kalau kita sendiri tidak mengubah diri kita menjadi lebih baik Pak Joko, Pak Ino. Oke, seperti itu. Bagaimana tawaran promo 1, 3, 9? Seberapa efektif promo ini dijalankan? Apa misi perusahaan bikin promo 1, 3, 9 tersebut? Jadi Pak Joko, Pak Ino ya, jadi setiap ada promo atau setiap bulannya itu kita selalu mengadakan evaluasi Pak Joko, Pak Ino ya. Jadi bukan 1 bulan berlalu begitu saja, tapi pasti kita akan melakukan evaluasi apa efek daripada promo-promo tersebut, ataupun sekalipun tidak ada promo pasti kita selalu adakan evaluasi apa yang perlu kita tingkatkan agar bisa menjadi lebih baik lagi di bulan berikutnya. Nah, mengenai 139 ini,
saya bilang begini, 139 ini kan jarang Pak Aino, Pak Joko ada promo dibuat berulang-ulang. Promo tour trip lokal itu hanya dibuat 1 kali 1 tahun. Trip internasional dibuat 1 kali 1 tahun. Nah, sedangkan untuk promo lokal 139 ini dibuat berkali-kali. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Kenapa 139 ini dibuat berkali-kali? Jawabannya adalah ini menuntun kita untuk membentuk habit atau kebiasaan melakukan perekrutan. Nah, ini sebenarnya ada banyak hal yang harus kita dongkrak. Jadi sebenarnya Pak ya, kalau untuk masalah merekrut itu sudah sering kita lakukan. Hanya saja dengan adanya 139 ini itu lebih tersistematis, jadi teratur. Dulu sekedar kita rekrut ya, rekrut saja. Nah, tapi dengan adanya 139 ini kita bisa lebih teratur, terarah. Oh, kita arahnya mau kemana. Dan dengan adanya 139 ini mempermudah kita mendapatkan ya, selain daripada bonus. Kalau bonus sudah jelas akan meningkat. Itu tidak bisa dibicarakan lagi, tidak bisa diperdebatkan. Tapi yang paling penting adalah kita makin mendekati kenaikan posisi Pak. Itu efek yang kita rasakan. Kenaikan posisi ya, karena dengan tersistematisnya ini 139 alhamdulillah kemudian mendekatkan juga kita dengan reward-reward lainnya seperti apa? Insentif 24 juta. Nah, buat teman-teman yang belum mendapatkan insentif 3,5 jutanya itu sangat mudah, hanya beberapa bulan Pak Joko, Pak Ino kita bisa dapatkan apabila melakukan program 139 ini. Jadi poin yang paling penting daripada program 139 ini yang kita tangkap adalah kita diminta untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan melakukan perekrutan. Jadi ketika terbentuk, nah kebiasaan ini kenapa dilakukan berulang Pak Joko, Pak Ino, karena kita pernah juga belajar bahwa kebiasaan itu, jadi otak kita ini terbagi dua, ada alam bawah sadar dan otak sadar, betul tidak? Nah, yang mempengaruhi habit adalah alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita 95% yang mempengaruhi habit atau kebiasaan adalah otak alam bawah sadar kita, dan sedangkan alam bawah sadar kita dipengaruhi oleh apa? Kebiasaan yang terus berulang. Nah, diharapkan ketika kita terus mengulangi perekrutan itu menjadi sesuatu sistem di alam bawah sadar kita. Jadi tanpa ada promo lagi, itu sudah kita melakukan perekrutan Pak Joko, Pak Ino, begitu. Bagaimana mengajak orang agar mau ber-DXN? Ya, jadi Pak Aino ya, jadi di awal kita juga itu kenapa bisa sampai sekarang konsisten dengan DXN, karena sudah sedari awal kita melihat peluang itu Pak Joko, Pak Aino. Tidak semua orang bisa melihat peluang. Kita selalu bilang bahwa Allah itu atau Tuhan itu memberikan kesempatan kepada semua orang tanpa terkecuali. Allah sudah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menjadi kaya, Pak Joko, Pak Aino. Tapi tidak semua orang mau mengambil kesempatan itu, termasuk DXN. Ketika ada orang yang ditawarkan tentang DXN, itu adalah peluang sebenarnya. Tapi tidak semua orang bisa melihat peluang yang ada di DXN. Bahkan yang bergabung sekalipun Pak Aino, Pak Joko, belum tentu bisa melihat seberapa besar peluang yang ada di DXN. Nah, ketika saya bergabung di awal di DXN, buka bukunya saja, saya sudah bisa lihat penghasilan yang bisa saya dapatkan di DXN itu tanpa batas. Karena hitungannya persen, Pak Joko, Pak Aino. Ya, kalau misalnya hitungannya kita dapat bonus 1 juta itu terbatas. Kita dapat bonus 2 juta itu terbatas. Tapi kalau hitungannya persen, berarti kita bisa berpeluang tanpa batas. Misalnya kita dapat 37% ketika menjadi Star Diamond. Nah, 37% ini bisa menjadi 5 juta, bisa menjadi 10 juta, bisa menjadi 20 juta. Tergantung bagaimana cara kita bekerja. Betul tidak, Pak Aino, Pak Joko? Nah, kemudian setelah kita melihat bukunya, kita buka lagi aplikasinya. Di situ betul-betul ini mata Pak ya, betul-betul terbuka. Karena kenapa? Ketika saya buka, di situ kita kan bisa lihat PPV checking, country-nya ada di mana. Mau lihat di Malaysia, Australia, Brunei Darussalam. Sungguh saya tidak tahu apa yang membuat kita tidak bisa membuka pikiran gitu loh. Padahal ini sudah ada di depan mata. Kadang greget sekali saya rasa. Kalau misalnya peluang ini sudah ada,
kita bisa lihat di negara manapun, artinya DXN ini bisa dijalankan dimanapun, memberikan peluang berskala internasional. Kenapa tidak kita gunakan sebaik mungkin gitu loh. Padahal DXN memberikan jalannya Pak Joko, Pak Aino ya. Kenapa kita tidak gunakan itu, tidak memaksimalkan offline kita, online kita, sosmed kita, agar bisa mendapatkan hasil terbaik di DXN. Jadi peluangnya besar sekali, tanpa batas Pak Aino, Pak Joko. Oke, Mitra DXN, ada yang belum tahu medsos daripada Crown Ambassador yang pertama di dunia, yakni Mr. Budiman Salim. Jadi silakan dicek ya. Saya melihat ada aktivitas yang dilakukan oleh beliau, di mana di tanggal 9 Maret kemarin itu ada aktiviti Crown Ambassador event yang diselenggarakan di Dubai. Jadi kalau mau lihat kelengkapan dari foto-foto beliau, aktiviti ya, ini adalah aktivitas dari Crown Ambassador kita, Mr. Budiman Salim. Dan ini juga kita lihat Mr. Ajay Jasani ya.